Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati pembina Yayasan Al-Yusra Mulia Bogor, yang saat ini diwakili oleh pengawas Yayasan Al-Yusra Mulia Bogor, Bapak Suparman, Hafizahullah Ta'ala. Begitu pula yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Yusra Mulia Bogor, Bapak Hasan Supriyadi, Hafizahullah Ta'ala. Begitu pula yang kami hormati Abu dan Ummu para wali santri baru Mahat Tahfiz Al-Yusra. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban biqudumikum fi Mahadil Yusra li Tahfidzil Quran. Selamat datang di Mahat Tahfiz Al-Yusra, mahadku taman surgaku. Alhamdulillah atas izin Allah Azza wa Jalla, ya, pada kesempatan pagi hari ini yang alhamdulillah Allah berikan suasana yang mendukung, ya, tidak terlalu panas, ya, dan tidak turun hujan, ya. Biasanya beberapa hari ini turun hujan, ya, alhamdulillah, ya. Di kesempatan pagi hari ini, ya, kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan seksama itu. Abu dan Ummu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana informasi serta undangan yang kami sampaikan bahwa agenda kegiatan kita pada hari ini yaitu Stadium General, ya, dengan tema Bina Ta'awun Litakwini Al-Jail Al-Quran, membangun sinergi, ya, untuk mencetak generasi Qur'ani. Mungkin sebahagian bertanya, apa itu Stadium General? Ya, sepengetahuan kami Stadium General itu kan kuliah umum. Ya, ya, betul, ya. Ini adalah kuliah umum di mana kita ingin memaparkan materi terkait profil Mahat Tahfiz Al-Yusra. Yang mana kita harapkan dari kegiatan ini atau materi yang akan kita sampaikan nanti dapat memberikan gambaran lebih banyak lagi kepada Abu dan Ummu, di samping dari informasi yang sudah Abu dan Ummu terima dari media sosial atau mungkin dari testimoni wali santri lain. Ya, kita ingin menyampaikan secara langsung, ya, Mahat ini seperti apa, aturan mainnya seperti apa, ya, sehingga kita dapat membangun kerjasama, ya, untuk mewujudkan, ya, anak-anak Qur'ani yang soleh dan soleha sebagaimana yang kita cita-citakan, yang kita harapkan. Dan juga tentunya merupakan sebuah etika Islam, ya. Ketika ada orang tua yang ingin menitipkan anaknya kepada guru, ya, di sini kepada pondok, ya, selayaknya mendatangi guru tersebut, tempat pendidikan yang akan menjadi tempat menimba ilmu putra-putrinya, sampaikan, ya, keinginan, ya, untuk menitipkan putra-putrinya, ya, lakukan serah terima, ya, agar menjadi jelas gitu loh, bahwa Abu dan Ummu di sini ingin mengamanahkan putra-putrinya kepada kami, kepada pondok pesantren ini, ya. Sehingga kemudian dalam proses pendidikan pun, ya, kita akan
dengan penuh percaya diri melaksanakan amanah abu dan ummu ya kepada kami, yaitu berupa pendidikan putra-putri abu dan ummu. Jangan sampai memondokkan anak itu seperti membuang anak gitu loh. Kirim aja anakku pondok gitu loh. Tidak tahu menahu pondoknya seperti apa, ya. Aturan mainnya seperti apa. Nanti tiba-tiba komplain saja ini itu gitu loh. Ya. Padahal kita punya aturan gitu loh. Kita sudah mempersilahkan kehadirannya gitu loh. Jangan sampai seperti itu. Ya, jadi ini di antara alasan ya kegiatan ini ya selain tadi ingin memberikan pemaparan terkait profil Mahat, juga mudah-mudahan dengan kegiatan ini akan terjalin ya akad kerjasama ya antara abu dan ummu selaku wali santri yang akan memberikan amanah berat kepada kami ya berupa pendidikan putra-putri abu dan ummu ya untuk dibentuk menjadi manusia yang soleh dan solehah. Ya, begitupun kami juga ya agar kemudian bisa lebih percaya diri. Ya, karena sudah diberikan amanah secara resmi oleh abu dan ummu. Yang mana insya Allah nanti akan ada simbolisasi ya dari serah terima ananda putra putri abu dan ummu dituangkan dalam bentuk surat pernyataan komitmen. Abu dan ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi pertama yang akan kami sampaikan yaitu profil Mahat Tahfiz Al-Yusra ya beserta program pendidikan dan kegiatan yang ada di dalamnya. Ya. Mahat Tahfiz Al-Yusra merupakan lembaga pendidikan yang berbasis pesantren yang berada di bawah naungan Yayasan Al-Yusra Mulia Bogor. Ya, secara fisik, secara geografis abu dan ummu bisa menyaksikan sendiri seperti apa Mahat ini. Ya, bangunan-bangunannya, infrastrukturnya yang memang masih dalam proses pembangunan, tapi insya Allah sudah cukup layak untuk kita laksanakan proses pendidikan di tempat ini. Geografisnya kita berada di bawah kaki Gunung Salak, ya, dengan udara yang sejuk. Insya Allah Taala ini bisa mendukung ya proses pembelajaran, terutama menghafal Al-Quran. Ya, putra-putri abu dan ummu di tempat ini. Mahat ini abu dan ummu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya memiliki visi membentuk santri Qurani yang berilmu, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa mandiri dan bermanfaat untuk umat. Ya. Menjadi santri Qurani, insya Allah santri-santri kita akan memiliki output ya, target output menghafal Quran 30 juz. Ya, selama 6 tahun. Ya. Kemudian juga kita akan bekali ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syariat Islam yang benar, yang lurus sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Dan kita akan bina santri-santri kita agar menjadi insan yang bertakwa. Insan yang memiliki akhlak mulia, yang memiliki jiwa kemandirian dan dapat memberikan manfaat dalam kebaikan kepada umat kelak ya ketika mereka sudah terjun di masyarakat. Dan dalam upaya mewujudkan visi ini kita memiliki beberapa misi, di antaranya menyelenggarakan program pendidikan tahfiz Al-Quran 30 juz secara mutqin. Insya Allah nanti akan dipaparkan bagaimana kurikulumnya ya oleh kepala bidang tahfiz. Kemudian juga menyelenggarakan program pendidikan ilmu-ilmu syar'i yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Begitu pula kita memiliki misi menyelenggarakan program pendidikan bahasa Arab secara intensif, aktif baik lisan ataupun tulisan. Ya, saking intensifnya, insya Allah dalam waktu kurang lebih 2 atau 3 bulan, abu dan ummu bisa melihat langsung hasilnya. Insya Allah Ta'ala. Ya, santri-santri kita alhamdulillah atas izin Allah, 2-3 bulan aktif. Berbicara bahasa Arab.
Santri yang tadi kita tampilkan ini sebagai contoh ya, itu sengaja kita pilih santri yang imut-imut gitu. Yang tadi Elko Kalimat khutbah itu kelas 7. Artinya baru belajar berapa bulan di sini? 5-6 bulan gitu loh. Ya, 5-6 bulan karena satu semester itu kan 4 bulan masa pendidikan. Sekarang kita baru kurang lebih 1 bulan, berarti 5 bulan. Hasilnya begitu. Ya, dan perlu diketahui itu ceramahnya itu bikin sendiri. Kita nggak bikinkan. Ya, di sini Elko Kalimat latihan ceramahnya tidak kita bikinkan, tapi mereka buat sendiri. Kita hanya memberikan ilmunya saja, bagaimana berpidato, bagaimana mencari materi. Selebihnya mereka yang melaksanakannya, yang mencari, ya, yang melatih diri, ya, sambil dibimbing tentunya. Seperti itu. Ya, itu yang itu kelas 7 itu ya. Itu sampelnya ya, dan itu rata, bukan hanya 1-2 anak saja. Ya, di sini ketercapaian target itu tidak jomplang, yang bagus-bagus, yang jelek-jelek, tidak. Tapi merata. Bisa dikatakan hampir merata. Bisa bahasa Arab satu ya semuanya bisa. Betul. Ya, tapi target sekian semuanya juga sama seperti itu. Begitupun yang tadi membaca Al-Qur'an itu santri kelas 8. Ya, yang artinya dia baru belajar sekitar 3 semester di sini. Dengan kualitas bacaan sebagaimana Abu dan Umu sudah saksikan dan dengarkan tadi. Ya, dan itu insya Allah juga akan diperoleh oleh putra-putri Abu dan Umu sekalian insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita memiliki misi memberi bekal wawasan dunia informasi teknologi dan entrepreneurship, terutama untuk yang program Darul Ilmi. Insya Allah nanti akan ada kurikulum IT, ya, begitu pula pelatihan-pelatihan yang melatih jiwa entrepreneurship, ya, anak-anak santri kita sehingga memiliki bekal, ya, kemudian ya skill, kompetensi untuk bisa bersaing ya di dunia kerja tentunya. Kemudian juga ya sebagai wujud untuk langkah untuk mewujudkan visi, ya, kita berusaha menyediakan tenaga pendidik, ustadz ustazah yang profesional dan berkompeten di bidangnya. Ya, kami sampaikan bahwa dalam penerimaan SDM di Mahat Tafiz Al Yusra ini bisa dibilang cukup ketat. Bisa dibilang cukup ketat. Ya, kita pilihkan SDM-SDM terbaik. Ya, alumni dari berbagai perguruan tinggi favorit, ya, unggul, baik dari luar ataupun dari dalam negeri. Alhamdulillah bersama kita ada alumni dari Universitas Islam Madinah. Ada 2 orang ustadz. Ya, ada alumni dari Universitas Al-Azhar Mesir. Ada ustadz alumni dari Universitas Internasional Afrika. Ada ustadz alumni dari Universitas Al-Imam Muhammad ibn Saud Jakarta, Lipia Jakarta. Ya, kemudian asatidah dari STD Imam Syafi'i Jember. Ya, dari ST Ali bin Abi Thalib. Ya, dan yang paling banyak adalah asatidah dari Stiba Araya Sukabumi yang memang terkenal dengan keunggulan bahasa Arabnya. Ya, dan semua asatidah yang ada di sini memiliki kualifikasi hafidz Quran dan mampu mengajar santri dengan pengantar bahasa Arab. Ya, karena memang peraturan kurikulum kita ya bahwa pembelajaran yang dilaksanakan harus menggunakan pengantar bahasa Arab dari sejak kelas 7 hari pertama. Ya. Bukan dari SMA, dari kelas 7 hari pertama langsung full bahasa Arab. Ya, dengan kitab-kitab gundul. Dan kita memiliki metode insya Allah untuk mewujudkan putra-putri Abu dan Umu untuk mahir bahasa Arab. Walaupun dengan bekal 0 bahasa Arabnya. Insya Allah ta'ala. Dan ini sudah terwujud. Alhamdulillah sudah berjalan, sudah terbukti. Ya, terbukti dengan prestasi yang diraih juga ada di halaman terakhir. Dalam waktu 3 tahun, 70 prestasi kita raih. Mulai dari tingkat lokal, nasional, dan internasional. Ya, dengan prestasi-prestasi yang prestisius lah istilahnya, yang membanggakan. Ya, alhamdulillah bisa bersaing dengan pesantren-pesantren yang senior. Ya, pesantren-pesantren yang telah terakreditasi UIM, kita sudah bersaing dengan mereka dan mampu untuk mengalahkan mereka.
Kemudian Abu dan Ummu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebagai bentuk untuk mewujudkan visi, kami memiliki misi untuk membangun sarana prasarana yang terintegritas dengan metode pembelajaran. Ya. Dan yang terakhir, ya, kami juga memiliki misi membentuk santri yang dapat memberikan manfaat dalam kebaikan kepada umat. Ya, yang merupakan hasil dari proses pendidikan tentunya adalah kita ingin santri-santri kita bisa memberikan manfaat, terutama bagi kedua orang tuanya, ya, bagi kaum muslimin secara umum dan bagi bangsa dan negara. Abu dan Ummu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari visi dan misi ini maka bisa kita simpulkan, ya, bahwa Ma'had Tahfiz Al-Yusra memiliki fokus pendidikan pada bidang pendidikan agama. Bidang pendidikan agama. Ya. Kami harap ini sudah difahami dan menjadi mindset, ya, Abu dan Ummu ketika menitipkan putra-putrinya di tempat kami. Ya. Fokus kita adalah pendidikan agama. Yang ingin anaknya menjadi, ya, ulama, ya, mahir bahasa Arab, hafiz Al-Quran, dan bisa lanjut ke kampus-kampus Timur Tengah ke depannya, maka kami sampaikan memang inilah tempatnya. Inilah tempatnya. Adapun pendidikan umum, ya, ada. Kita berikan pembelajaran itu. Ya, hanya saya dengan porsi yang standar saja. Ya, dengan porsi yang standar saja. Jika dilihat porsi kurikulumnya maka umum hanya 10%. 90%-nya adalah pendidikan agama. Ya. Pendidikan agama, ya. Kemudian Abu dan Ummu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di Ma'had Tahfiz Al-Yusra ini ada beberapa program pendidikan. Ya, alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 4 tahun, ya, Ma'had ini tumbuh dengan sangat pesat, ya. Yang mana saat ini kita memiliki 6 program pendidikan. Yang pertama ada Takuba, yaitu Taman Al-Quran dan Bahasa Arab, ya, semacam TPA lah. Ya, pembelajarannya di sore hari kita peruntukkan bagi, ya, anak-anak di sekitar Ma'had, begitupun anak-anak asatidah. Ya, kalau ada putra-putri Abu dan Ummu sekitar sini ingin TPA-an di sini boleh, silahkan. Takuba namanya, ya, setiap sore ada. Ya, dibimbing oleh ustadz-ustadz kita insyaallah, ya. Kemudian yang kedua ada TK Ta'ud Al-Yusra. Ya, jenjang TK. Ya, kemudian ada Kutab Al-Yusra, setara SD. Ya, kemudian ada Madrasah Al-Yusra Al-Mutawassithah. Atau sering kita singkat dengan program madrasah, yaitu program pendidikan setara SMP. Kemudian ada Darul Ilmi As-Sanawiyah, atau sering kita singkat dengan program Darul Ilmi, yaitu program setara tingkat SMA. Dan yang terakhir itu program Ma'had Ali Al-Yusra, ya, program setara D2. Saat ini D2, insya Allah kita akan upgrade, ya, agar bisa S1. Mudah-mudahan bisa terwujud tahun depan, ya, paling lambat tahun depannya lagi, insya Allah ta'ala. Ya. Itu program pendidikan yang ada di Ma'had Tahfiz Al-Yusra. Alhamdulillah untuk kelancaran program-program pendidikan ini kita sudah memiliki legalitas tentunya, ya, sudah memiliki izin operasional dari 2 kementerian. Yang pertama dari Kementerian Agama untuk izin operasional pesantrennya. Alhamdulillah kita sudah punya nomor statistik pesantren, ya, dan yang kedua yaitu izin operasional dari Kemendikbud Dasmen, ya, yaitu untuk lembaga PKBM Al-Yusra. Jadi lembaga yang akan memfasilitasi ijazah negara nantinya yaitu PKBM ini. Yang mana insya Allah santri kita akan memperoleh ijazah paket A untuk setara SD,
paket B untuk setara SMP-nya, dan paket C untuk setara SMA. Ya, di mana ya menurut perundang-undangan yang baru saat ini jangan khawatir. Ya, ijazah paket tidak seperti dulu lagi. Ya, sudah memiliki kedudukan yang sama dengan ijazah formal. Ya, ijazah ini legal, ijazah negara. Ya, bisa digunakan untuk melanjutkan nanti ke sekolah formal kalau mau pindah. Ya, bisa melanjutkan ke PTN, PTS, dalam luar negeri bisa insyaallah taala. Kita pilih jalur PKBM ini karena memang memiliki kelebihan. Di antaranya adalah fleksibilitas waktu pembelajaran dan fleksibilitas dalam pengolahan kurikulum. Ya, terlebih lagi saat ini kita menggunakan kurikulum merdeka nih. SKS-nya bisa kita tumpuk untuk mapel-mapel diniah. Ya, karena nanti di kurikulum merdeka itu bisa disesuaikan dengan lingkungannya. Ya, tradisi lingkungan yang ada. Mau kemana nih? Ya, sekolah ini dibawa. Dan ini yang kita lakukan saat ini. Sehingga ya kami sampaikan sekali lagi, fokus kita adalah di pendidikan agama. Adapun untuk umum hanya standar saja, di mana kita hanya akan memberikan pembelajaran reguler ya untuk mapel-mapel wajib saja. Ya, untuk SMP yang diajarkan secara reguler ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA IPS. IPA IPS. Ya, begitupun yang SMA sama, hanya saja IPA IPS-nya diganti dengan ekonomi dan geografi. Ekonomi dan geografi. Jadi kalau secara jurusan tuh mirip ke jurusan IPS lah. Sekarang kan sudah tidak ada penjurusan ya. Tapi kita dibebaskan untuk menentukan mata pelajaran apa, mengarah kemana. Jadi lebih ke arah IPS, ya agar tidak terlalu membebani anak-anak kita. Karena memang sekali lagi fokusnya adalah di pendidikan agama. Untuk mapel-mapel yang lain ada yang kita laksanakan dengan bentuk model pembelajaran mandiri, tutorial, sebagaimana sistem yang ada di PKBM. Taib Abu dan Umu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Secara khusus kami ingin menjelaskan lebih rinci lagi terkait program madrasah dan darul ilmi. Ya, tadi kami sampaikan bahwa ya di antara program pendidikan yang ada yaitu program madrasah yang setara SMP. Ya, Madrasah Al-Yusra Al-Mutawassithah itu lengkapnya tapi kita singkat jadi madrasah gitu loh. Biar lebih pendek, lebih ringkas. Ya, dan Darul Ilmi Ats-Tsanawiyah atau yang setara SMA. Ya, ini termasuk program yang ada. Dan inilah inti dari Ma'had Tahfidzul Yusra. Ya, inti dari program pendidikan yang ada di sini ada di program madrasah dan Darul Ilmi. Di mana santri-santri ya yang masuk ke program ini ya wajib untuk berasrama. Wajib untuk berasrama ya mengikuti pembelajaran baik yang di kelas ataupun yang di luar kelas. Ya, dibina baik di dalam kelas ataupun di luar kelas, ya. Dengan targetan ya untuk program madrasah dan darul ilmi ini apabila ditempuh oleh santri selama 6 tahun, maka insya Allah mereka akan memahami dan mempraktekkan membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Insya Allah kalau masuk pondok di Al-Yusra ya bacaannya insya Allah bagus. Ya, mampu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Ya, didukung lagi dengan memang kita memiliki asatidah yang memiliki sanad Al-Quran. Ya, ada sekitar 4 orang. Alhamdulillah di antara asatidah yang ada di sini memiliki sanad Al-Quran. Bukan hanya akan mengajarkan bacaan Al-Quran dengan ilmu tajwid. Insya Allah juga akan memberikan sanad Al-Quran. Ya, bagi santri yang memang sesuai kriterianya nanti. Kemudian akan menghafal Al-Quran 30 juz secara mutkin dan bersanad. Hanya saja memang dengan syarat dan ketentuan. Dengan syarat dan ketentuan. Ya, alhamdulillah saat ini kita ada lebih dari 10 santri sudah selesai 30 juz dan sedang proses sanadisasi ya, pengambilan sanad. Sudah ada santri yang selesai 30 juz yang rata-rata adalah santri kelas 10. Ya, dulu 3 tahun di Al-Yusra ternyata harusnya selesai 30-nya nanti kelas 12, ini kelas 10 pada selesai duluan. Ya, ajibnya lagi yang kelas 9 pun ternyata ada beberapa yang selesai.
Selesai 30 juz. Padahal target standarnya yang disampaikan itu hanya 20 juz. Masya Allah. Dengan kurikulum yang sebenarnya padat. Ya, kita tidak ingin terburu-buru mereka selesai hafal Quran. Ya, karena memang kurikulum bahasa Arab diniyahnya juga lumayan banyak gitu loh. Ya, jadi di sini tidak fokus tahfiz toh. Ya, ilmu syariahnya juga banyak. Ternyata dengan jumlah beban target pembelajaran yang lumayan padat, mereka mampu untuk selesai 30 juz. Kemudian juga di antara output atau target yang ingin kita capai dari program madrasah dan darul ilmi, yaitu dapat memahami dan mempraktekkan ilmu-ilmu syar'i, ya, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, terlebih lagi jika selesai program darul ilmi, ya, karena memang nanti kurikulumnya bisa dilihat, kurikulum ini agak sedikit tinggi ya, bahkan bisa dikatakan hampir mirip level kurikulum kuliah. Ya, kita optimis santri yang lulus dari darul ilmi kita ini kemampuan baca kitabnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Kemampuan ceramahnya apalagi, itulah. Ya, insya Allah, ya, mereka memiliki bekal ilmu syar'i yang lumayan. Ya, mampu memberikan kajian ilmu, ya, mampu memahami bahasa Arab, membaca kitab kuning, ya, terlebih lagi di SMA itu memang kurikulumnya banyak kependalaman. Ya, banyak ilmu-ilmu alat yang kita berikan, mulai dari usul fiqh, qawaid fikih, mustalah hadis, nahwu sharaf, adab sastra Arab, balaghah, manhaj, ya, dan yang lainnya. Ya. Kemudian juga, ya, kita harapkan santri lulusan dari dua program ini, yaitu mereka dapat memiliki akhlak mulia dan adab Islami. Ya, begitupun mampu, ya, berbahasa Arab, ya, lisan dan tulisan. Ya, kalau ini sudah jelas, insya Allah tidak usah menunggu lulus 2 bulan atau 1 tahun aja udah terlihat mereka mampu untuk berbahasa Arab dan juga memiliki kompetensi kurikulum nasional. Ya, jadi insya Allah walaupun mondok, anak-anak kita tidak akan ketinggalan informasi. Mereka tetap memiliki wawasan pengetahuan umum. Insya Allah Taala. Ya. Taib, Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, program madrasah dan darul ilmi memiliki program unggulan. Program unggulan. Yang pertama yaitu tahfiz Al-Qur'an 30 juz mutqin bersanad yang diaplikasikan dalam bentuk kegiatan halaqah Al-Qur'an. Halaqah Al-Qur'an. Insyaallah nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Ustadz Furqan. Kemudian yang kedua yaitu Al-Mahiru bil Quran. Ya, yaitu program pengajaran Al-Quran intensif yang bertujuan untuk santri mencintai Al-Quran dan mampu membaca Al-Quran secara benar dan tartil. Ya, ini pun insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz Furqan. Ya. Kemudian ada Lisanul Arab. Program Lisanul Arab, ya, program latihan pembiasaan percakapan bahasa Arab, membaca dan menulis. Ya, sehingga santri akan mahir bahasa Arab layaknya orang Arab. Layaknya orang Arab. Alhamdulillah santri-santri kita ini sudah memahami kalam Arabi. Ya, perkataan orang Arab langsung, native speakernya mereka udah paham. Ya, kalau berhadapan dengan orang Arab bisa nyambung, bisa ngobrol, bisa tanya jawab, gitu loh. Nah, karena memang di sini ada program itu. Ya, ada nanti bentuk programnya ada yang dinamakan dengan tadribul lughah, ya, latihan berbicara, ya, ditambah lagi memang kurikulum di kelas memang mengarah ke sana. Ya, melatih mereka untuk aktif secara lisan, ya, dan tulisan. Begitupun ada program unggulan tahfiz mutun ilmiah. Ya, insya Allah santri-santri kita akan memiliki, ya, wawasan serta hafalan, ya, mutun-mutun ilmiah, yaitu kitab-kitab yang merupakan intisari keilmuan Islam. Ya, seperti kitab Usul Salasa, Arba'in Nawawiyah umpamanya, ya, kemudian ada kitab Tauhid, Umdatul Ahkam, ya, Hisnul Muslim dan seterusnya, ada kurikulumnya, ya, kurikulum Hifzul Mutun, ya. Kemudian juga yang termasuk program unggulan kita yaitu Ilqa'u al-Kalimat atau ceramah singkat dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, setiap selesai sholat 5 waktu kecuali subuh dan Jumat,
Yaitu santri secara terjadwal bergiliran maju. Semuanya pasti akan mendapatkan itu. Dalam satu semester, satu santri itu bisa mendapatkan jatah 1 atau 2 kali maju. Atau 3 kali bahkan untuk tampil di hadapan teman-temannya. Dengan teks ceramah buatan sendiri. Ya, dan hasilnya tadi. Hasilnya sebagaimana yang sudah tampil. Taib Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjut pada sistem pendidikan yang ada di Ma'had Tahfiz Al-Yusra, yaitu pendidikan pesantren klasik yang dipadukan dengan sistem pendidikan pesantren modern. Maksudnya yaitu santri akan mendapatkan bimbingan dan pengajaran kitab-kitab dan tahfiz Al-Quran secara mulazamah dan talaki, ya, kepada para ustadz. Ya, begitupun mereka akan memperoleh pembelajaran terjadwal di dalam kelas layaknya sekolah formal. Didukung dengan berbagai kegiatan penunjang yang banyak, ya, yang menarik, ya, dan yang variatif. Ya, kita ada ekstrakurikuler, ada rihlah, piknik jalan-jalan, ya, ada mukhayyam tahfiz atau tahfiz camp, ada LDK, ya, ada rihlah ilmiah dan seterusnya. Ya. Jadi antara klasik dan modern. Ya, terlalu klasik tidak, terlalu modern kebablasan juga tidak, ya, bainahuma, ya. Taib, Abu dan Ummu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kurikulum. Kurikulum yang ada di Ma'had Tahfiz Al-Yusra merupakan perpaduan kurikulum khusus Ma'had Tahfiz Al-Yusra dengan kurikulum internasional pendidikan Timur Tengah. Ya. Kemudian ditambah dengan kurikulum nasional tentunya. Kurikulum nasional. Ya. Atau kalau kita garis besarkan ada kurikulum pondok, ada kurikulum umum. Kurikulum pondok 90%, kurikulum umum 10%. Kurikulum pondok adalah kurikulum khusus Ma'had Tahfiz yang dipadukan dengan kurikulum internasional Timur Tengah. Maksudnya adalah bahwa kurikulum yang diterapkan di Ma'had Tahfiz Al-Yusra merupakan kurikulum yang diracik oleh Ma'had Tahfiz Al-Yusra kemudian ditambah atau mengadopsi juga kurikulum-kurikulum dari lembaga-lembaga pendidikan Timur Tengah. Di antaranya adalah kurikulum Wizarah Ta'lim Al-Mamlakah As-Saudiyah. Ya, kurikulum nasional Saudi lah. Kita ambil modul-modul pendidikan agamanya di situ. Karena sangat bagus sekali. Kemudian juga kita mengadopsi kurikulum Universitas Islam Madinah untuk program ma'ahidnya yang selevel SMP SMA-nya ada. UIM itu ada. Ma'ahid tabi'ah li al-jami'ah yang setara SMP SMA. Kita ambil modul-modul itu. Kemudian juga kita mengadopsi kurikulum I'dad Lipia Jakarta. Ya, silsilah taklimnya. Kita kaji, kita pelajari, ya, konten serta bahasanya, ya, tingkatan bahasanya, ya, kemudian kita racik dan jadilah kurikulum Ma'had Tahfiz Al-Yusra. Ya, adapun kurikulum umum, ya, itu udah standar nasional, kurikulum merdeka. Ya, ditambah nanti kurikulum khusus tahfiz. Kurikulum khusus tahfiz. Secara umum, gambaran sederhana kurikulum yang ada di Ma'had Tahfiz Al-Yusra tertuang pada tabel yang sudah kami susun di sini. Ya, putra-putri Abu dan Ummu akan mempelajari apa saja di Ma'had Tahfiz Al-Yusra. Ya, akan punya ilmu apa saja, maka bisa dilihat di tabel ini. Ya, referensinya apa, kitabnya apa ada di sini. Ya, yang ingin penasaran lagi wujud kitabnya seperti apa, silahkan datang ke kantor kami nanti. Kami tunjukkan kitab-kitabnya. Ya, semuanya berbahasa Arab, gundul. Ya. Secara konsep atau secara prinsip, ya, kurikulum yang kita terapkan ini terlebih dahulu akan berfokus pada pembelajaran bahasa Arab dan Al-Qur'an. Ya, Abu dan Ummu bisa diperhatikan di sini yang kurikulum madrasah, yaitu kelas 7 semester 1, mereka tidak akan mempelajari apapun kecuali bahasa Arab dan Al-Qur'an. Bahasa Arab kita berikan porsi 15 jam. Al-Qur'an 6 jam untuk pembelajaran kelas. Ya, karena untuk Al-Qur'an nanti akan ada pembelajaran halaqah.
Ya, pembelajaran di sini ada dua, ada pembelajaran kelas, ada pembelajaran halaqah Quran, ya, di masjid. Nah, ini yang tertuang di sini adalah pembelajaran yang di kelas, yang dari setengah 8 sampai jam 12 siang, seperti sekolah, seperti itu, ya. Di mana dengan 15 jam ini menggunakan buku Al-Arabiyah Baina Yaday Auladina, ya, targetannya mereka memiliki dasar bahasa Arab, mampu komunikasi bahasa Arab dalam waktu 3 bulan atau maksimalnya 1 semester. Dan ini sudah terwujud, alhamdulillah, terbukti berhasil. Santri kelas 7 semester 1 insya Allah 100% mampu berbicara bahasa Arab. Lalu semester 2-nya, ya, mereka akan mengganti kitab untuk bahasa Arabnya, karena Arabiyah Baina Yaday Auladina itu kan untuk pendasaran. Nah, sekarang menggunakan kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Ya, kitab yang populer. Ya, mungkin Abu dan Umu juga tahu kitabnya, tebal-tebal, ada 4 buku, satu bukunya 2 jilid. Satu bukunya 2 jilid. Mereka akan menyelesaikan di semester 2 kelas 7. Ini kelas 7 ya ceritanya, ya. Mereka akan menyelesaikan Al-Arabiyah Baina Yaday kitab pertama. 2 jilid. Ya. Jilid 1A dan jilid 1B dengan porsi 10 jam. Kemudian kita berikan ada juga pelajaran tauhid dan hadis sebagai batu loncatan untuk kemudian nanti di kelas 8 dan seterusnya mereka akan mempelajari ilmu-ilmu syariat, ya, secara lebih mendalam. Begitu pula di kelas 7 ini kita berikan pelajaran khat agar tulisannya bagus. Ya. Kelas 8, kelas 9, ya, mereka akan melanjutkan. Kalau bahasa Arab melanjutkan Baina Yadaik, ya, sampai pada akhirnya mereka akan menyelesaikan buku keempat itu di kelas 10. Di kelas 10. Jadi Masya Allah, buku Al-Arabiyah Baina Yadaik yang biasa digunakan di kampus-kampus, ya, kalau di tempat lain itu, di sini kita berikan di SMP. Selesai SMA kelas 10. Dan mampu. Ya. Dan mampu. Pengajarnya mampu, santrinya juga mampu. Insya Allah Ta'ala. Mampu untuk memahami dan mengikuti pembelajaran, ya, pembelajaran kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Adapun, ya, pelajaran-pelajaran yang akan diterima dari pelajaran ilmu syar'i di SMP, mereka akan mempelajari pelajaran Al-Quran, tajwid, tauhid, hadis, tafsir, fikih, dan ilmu nahu. Ini di SMP. Ya, nanti lanjut di SMA, ya, lanjut di SMA, maka mereka akan mempelajari lebih banyak lagi ilmu-ilmu syar'i. Pelajaran yang tadi di SMP ditambah dengan, ya, ada tarikh Islami, ada imla, ada adab Arabi atau sastra Arab. Kemudian ada sakofah Islamiyah, ada qawaid fiqhiyah, ada usul fiqh, ada mustalah hadis, dan ada manhaj. Ya, dan begitu pula ada qiraat. Qiraat itu ilmu tentang bacaan Al-Quran. Ini udah tinggi banget. Ya, udah tinggi banget. Nah, itulah kurikulum yang kita terapkan di Ma'had Tahfiz Al-Yusra. Dengan bekal ini insya Allah langsung jadi ustadz, insya Allah Ta'ala. Ya. Taib, Abu dan Umi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya masa pengenalan lingkungan Ma'had. Ya. Di awal masuk ke pondok, ya, santri kita nanti akan ada program MPLM, ya, program adaptasi, ya, serta orientasi, ya, mereka untuk lebih mengenal lagi pondok yang akan menjadi tempat belajar mereka. Ya, pelaksanaan pengajaran di kita secara umum mengikuti Kaldik nasional. Ya, mengikuti Kaldik nasional. Jumlah pekannya berapa, ya, liburnya berapa, ya, hanya saja bedanya di jampel. Jampel kita 1 jamnya 50 menit. 1 jamnya 50 menit, ya. Kemudian terkait ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar atau secara khusus terkait kenaikan kelas dan kelulusan. Ya. Sama seperti halnya peraturan kurikulum pada umumnya, kita menerapkan sistem KKM, ya, yaitu kriteria ketuntasan minimal, ya, pada setiap pelajaran itu ada KKM-nya. Jika sampai KKM berarti capai target, gitu loh. Jika di bawah KKM berarti belum mencapai target, belum tuntas belajarnya.
Dan ini akan berpengaruh pada kenaikan kelas ataupun kelulusan. Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun belajar dengan ketentuan sebagai berikut. Ini perlu difahami. Ya, karena kurikulum di Al-Yusra ini, peraturan kurikulum di Al-Yusra ini bukan tulisan semata, Abu. Benar-benar diterapkan. Ya, dan terjadi gitu loh. Ya, di kita ada santri yang tidak naik kelas. Ya. Tolak ukur kenaikan kelas ditinjau dari nilai rapor pondok atau diniyah dan rapot tahfiz, bukan rapot PKBM. Jadi nanti saat menerima rapor, kalau kita adakan laporan pembagian rapot, mohon yang dilihat, yang menjadi perhatian itu rapot pondok. Ya, rapot PKBM silakan dibaca-baca biasa saja. Ya, karena rapot pondok yang akan mempengaruhi apakah Ananda akan naik atau tidak. Ya. Nilai rapot diambil dari nilai pengamatan, nilai ulangan harian, nilai tugas ataupun PR, kehadiran, UTS dan UAS. Ya, dijumlahkan untuk mencari rata-rata. Ya, sebagaimana prosentasi yang sudah ditetapkan. Ya, kemudian dilihat apakah sudah mencapai KKM atau tidak. Penentuan kenaikan kelas. Penentuan siswa yang naik kelas dilakukan oleh sekolah dalam suatu rapat dewan guru dengan mempertimbangkan nilai yang diperoleh dengan nilai KKM dan penilaian sikap, ya, budi pekerti serta kehadiran siswa yang bersangkutan. Jadi ada beberapa faktor yang mendukung kenaikan kelas. Yang pertama tentunya nilai kognitifnya, nilai pengetahuannya. Tapi juga di kita ada nilai sikap, ya, nilai sikap dan akhlak. Ini juga berpengaruh. Ya. Siswa dinyatakan naik kelas bila nilai semua mata pelajaran lebih besar atau sama dengan KKM setiap mata pelajaran dan mencapai target minimal hafalan 1 tahun ajaran. Jadi ada 2 syarat nih, capai KKM dan mencapai target minimal hafalan. Nanti akan dijelaskan oleh bagian bidang tahfiz. Kemudian, siswa dinyatakan naik kelas bersyarat. Kalau tadi tanpa syarat, ya, naik kelasnya. Kalau sekarang siswa naik kelas bersyarat. Ya. Bila tidak mengalami maksimal 4 mata pelajaran, ya, memiliki nilai di bawah KKM dan mencapai target dengan nilai di bawah KKM namun tidak memiliki catatan pelanggaran kesantrian. Maksudnya yaitu jika ada santri ini akademiknya ya sedanglah gitu loh. Ada beberapa nilai di bawah KKM tapi tidak sampai 5 mapel. Ya. Ternyata di tahfiznya kurang karena ini yang banyak ditakutkan oleh santri itu. Ya, enggak capai target gitu loh. Ya capai target kurang-kurang dikit. Apakah kita sadis kejam gitu loh. Kurang 1-2 halaman udah enggak naik saja? Enggak. Ini bisa naik bersyarat. Bisa naik bersyarat. Syaratnya adalah tidak ada catatan kesantrian. Tidak ada pelanggaran. Ya, artinya akhlaknya bagus. Ya, akhlaknya bagus, sikapnya bagus, ya, tidak ya membuat pelanggaran di pondok. Ini juga akan menjadi poin penting sekali dalam menentukan kenaikan kelas. Kemudian, siswa dinyatakan tidak naik kelas bila memiliki nilai mapel diniyah di bawah KKM lebih dari 4 mata pelajaran dalam 1 tahun ajaran atau 2 semester. Jadi kalau santri mengalami nilai di bawah KKM sebanyak 5 mapel dalam 2 semester, ya, maka bisa tidak naik kelas. Atau tidak mencapai target minimal hafalan 1 tahun ajaran. Ya, nanti di tahfiz itu ada target minimal umpamanya kelas 7. Kelas 7 itu target 1 tahunnya adalah 3 juz. Dan ini sangat sedikit. Dengan porsi waktu yang begitu banyak, 3 juz itu sangat sedikit sekali. Nah, kita tetapkan ini sebagai target minimal. Dia hanya mampu 1 juz, bisa tidak naik kelas. Bisa tidak naik kelas. Begitupun dengan kelulusan. Hampir sama seperti kenaikan kelas, ya, kita ada ketetapannya. Ya, mulai dari nilai-nilai serta targetan tahfiznya. Ya, targetan tahfiz untuk lulus di Ma'had Tahfiz Al-Yusra di program madrasah adalah sebanyak 12 juz. Sebanyak 12 juz. Insya Allah santri kita ya akan menghafal 12 juz. Ya, selama 3 tahun. Dan untuk di program Darul Ilmi total
ya hafalan yang harus dihafal oleh santri mulai dari SMP sampai SMA nanti lulusnya, yaitu sebanyak 20 juz. Ya, sebanyak 20 juz. Ya. Kemudian satu informasi atau dua informasi lagi. Ya, masa adaptasi. Ini penting untuk diketahui oleh Abu dan Ummu, bahwa ya sebagaimana pesantren pada umumnya, ya tatkala nanti proses pendidikan mulai kita laksanakan untuk santri-santri baru, maka ada ya yang kita namakan dengan masa adaptasi. Ya, baik itu adaptasi untuk santri ataupun untuk wali santri. Ya, karena yang perlu adaptasi itu bukan hanya santri, termasuk wali santrinya juga gitu loh. Kita tidak ingin diganggu selama kurang lebih 1,5 bulan dalam masa adaptasi. Maka dari itu di sini ketetapannya yaitu selama 1,5 bulan, mohon maaf ya, kami memohon izin ya, tidak ada penjengukan dan tidak ada penelponan. Ya, Abu dan Ummu percaya saja kepada kami bahwa putra-putri ya Abu dan Ummu kami jaga dengan baik. Jika ada apa-apa pasti kami informasikan insya Allah. Jika tidak ada informasi kenapa-napa sakit atau apa, berarti baik. Berarti baik. Kami coba berikan informasi-informasi terkait kondisi putra-putri Abu dan Ummu sekemampuan kami. Sekemampuan kami, jangan menuntut banyak, harus dipoto setiap kegiatannya. Ya. Karena di masa itu kami sedang bejibun. Ya, kami sedang benar-benar sibuk menangani putra-putri Abu dan Ummu. Ada yang nangis, ada yang drama sakit, ya. Ada yang marah-marah, ada yang ngompol, ya. Ada yang sampai begitu. Itu adaptasi. Ya, biasanya ya dalam waktu ini 1,5 bulan, ya ketika mereka sudah menyatu, insya Allah nanti Abu jenguk tiap hari, tiap pekan, bukan tiap hari, mangga, karena penjengukan boleh tiap pekan. Ya, mau ditelepon tiap pekan, mangga silahkan. Yang penting anaknya sudah menyatu. Walaupun memang ada beberapa santri kadang adaptasinya memerlukan waktu lebih. Ada yang bahkan 1 semester, ada yang bahkan 1 tahun. Ya, mungkin nanti Abu dan Ummu akan lihat drama-dramanya seperti apa. Ada yang dramanya sakit, ada yang dramanya semua dikeluhkan, ya seperti itu biasa. Ya, nanti mohon artinya kooperatif, ya. Mohon nanti kerjasama saja dengan kita bagaimana menangani ananda agar betah mondoknya, ya agar tetap bertahan di pondok, ya karena merupakan rezeki yang besar dari Allah ya kalau kita memiliki anak di pondok. Ya, insya Allah terjaga ibadahnya, terjaga akhlaknya, terhindar dari pergaulan buruk di luar sana. Ya, terkadang ada isu buruk terkait pondok, tapi itu oknum, itu di luar sana jauh. Ya, insya Allah di sini ya aman, ya di sini kondusif. Ya, dan sebagai hasil dari keamanan dan kondusivitas itu bisa dilihat prestasinya. Ya, gak mungkin berprestasi kalau gak kondusif. Ya. Taib Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir ada program warsyah. Warsyah itu artinya bengkel, ya bahasa Arab. Maksudnya di sini kita juga memfasilitasi bagi santri-santri yang memiliki kesusahan dalam belajar atau keterlambatan dalam memahami materi dan hafalan, ada program warsyah, semacam bimbingan belajar. Ya, nanti setelah evaluasi 2 bulan, ya, masa pembelajaran kita akan lihat. Ya, kita akan sampaikan kepada Abu dan Ummu kalau memang perlu untuk ditambah jam pelajarannya maka bisa diikutkan ke program warsyah. Ya, bimbingan khusus untuk santri yang mengalami kesulitan belajar. Tapi mungkin itu sementara materi yang bisa kami sampaikan terkait dengan profil Ma'had Tahfiz Al-Yusra beserta program pendidikan yang ada di dalamnya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.